Pergi ke sawah memetik cabai dan tomat. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Siang-siang saya dan keponakan pergi ke sawah atas perintah kakak saya atau ibu keponakan saya untuk memetik cabai dan tomat di sawahnya. Lanjut, ini saya sudah sampai di pertengahan jalan dan saya kira sawahnya dekat sama rumah kakak saya. Tetapi ternyata kaki saya cukup pegal juga jalan sebelum sampai sawah kakak saya. Ini sawah kakak saya ya teman-teman, bukan sawah saya. Kalau saya tidak punya sawah. Sesudah beberapa menit kami jalan, akhirnya kami sampai juga di sawah tujuan kami. Ternyata sawahnya lumayan jauh juga. Saya kira dekat dan tidak terlalu jauh. Tetapi sebelum kami turun ke sawahnya, saya tanya dulu keponakan saya, ini benar tidak sawahnya? Karena saya takutnya salah petik di sawah orang. Tetapi keponakan saya bilang ini benar. Ini memang benar sawah ibunya. Karena benar, ini saya langsung turun untuk memetik cabai dan tomatnya. Dan di sini ketika saya memetik cabai dan tomatnya, saya tidak sendirian ya teman-teman, tetapi dibantu juga sama keponakan saya. Dan dia tidak mau di video, katanya malu kena kamera. Di sini buah tomat dan cabainya sudah mulai jarang ya teman-teman, karena sudah beberapa kali panen dan ini adalah buah puncaknya atau buah terakhirnya. Tetapi meskipun ini adalah buah terakhirnya, masih banyak sekali buah cabainya yang masih muda atau mentah. Sekarang semua harga perbumbuan cukup lumayan ya teman-teman, apalagi harga cabai dan tomat. Tetapi mahal tidaknya harga perbumbuan, kita tetap beli ya teman-teman, karena kalau perbumbuan kita tidak lengkap di dapur, kalau saya masaknya suka malas. Tetapi kalau perbumbuan di dapur lengkap, saya kepinginnya masak terus. 1 pohon cabai sudah, 2 pohon cabai sudah, 3 pohon cabai sudah kami petik, dan inilah hasil petikan kami. Dan sebelum kami memutuskan untuk pulang, kami memutuskan untuk memetik tomat lagi, karena di sini kami sudah memetik buah tomat 6 buah saja dan saya merasa belum cukup. Ya sudah, di sini kami lanjut untuk memetik buah tomatnya lagi sebelum berangkat pulang. Karena hasil petikan kami sudah lumayan, akhirnya saya mengajak keponakan saya untuk pulang. Kalian tahu tidak teman-teman, di sini saya merasa haus sekali. Bisa-bisanya tadi sebelum saya berangkat ke sawah lupa membawa bekal minuman. Tetapi ya sudah, tidak apa-apa. Meskipun saya merasa kehausan, saya memutuskan untuk buru-buru pulang saja karena kepikiran sama si bungsu yang saya tinggalkan di rumah bareng kakak dan ayahnya. Saya takut dia menangis kehausan juga, kepingin minum dan mengantuk karena sudah waktunya tidur siang. 1 sawah sampai puluhan sawah yang kami lewati, belum sampai rumah juga karena sudah jalan pulang beberapa menit tetapi tidak sampai-sampai. Di sini saya memutuskan sambil jalan saya sepil hasil buruan tomat dan cabainya. Lumayan ya untuk memasak beberapa hari ke depan. Dan ini adalah keponakan saya. Saya menyuruh dia jalan di depan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Mencuci peralatan dapur sesudah selesai memasak. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya. Kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk menemani saya bersih-bersih di dapur, mencuci peralatan dapur yang kotor sesudah selesai dipakai. Karena saya kurang suka mencuci piring berdiri di wastafel, di sini saya memutuskan untuk mencuci piringnya secara jongkok atau duduk. Apalagi cucian peralatan dapur saya sedikit banyak. Saya tambah kurang suka mencuci piring berdiri di wastafel dan saya merasa lebih nyaman mencuci piring secara duduk. Padahal kalau saya mencuci piring di wastafel lebih santai dan kaki saya tidak basah. Tetapi entah kenapa kaki saya suka pegal dan kram kalau terlalu lama berdiri. Maklum badan sudah tua dan umur sudah setengah abad. Lanjut, ini saya sudah mulai menggosok-gosok semua cucian peralatan dapur saya. Dan ini saya mencucinya di dalam kamar kecil. Kamar kecil yang saya dan keluarga saya gunakan untuk mandi dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang air lancar datang, tidak macet seperti tahun kemarin. Semoga ke depan airnya tetap lancar datang seperti ini terus. Tetapi entah kenapa kalau hujan datang atau kalau lagi musim hujan, airnya keruh, kelihatan kecoklatan dan kotor dan tidak layak dipakai apalagi untuk dikonsumsi. Tetapi harus bagaimana? Di sini penduduknya sudah padat. Mau bikin sumur sudah tidak ada tempat untuk menggali. Masa mau menggali di dalam rumah? Kan tidak mungkin. Harus bersabar saja menikmati apa yang ada dan berusaha untuk tetap selalu bersih.
bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga saya tentunya, yaitu suami dan anak-anak saya. Anak-anak saya si sulung dan si bungsu. Karena mengeluh adalah bukan solusi yang tepat. Selagi kita masih bisa bersabar, bersabarlah. Mungkin hari ini kita di bawah dan mungkin besok atau lusa kita ada di atas. Dan Tuhan memberi kita rezeki yang lebih dari hari ini untuk mengubah keadaan ekonomi keluarga kita. Selalulah bersyukur dan kurangi mengeluh, karena itu adalah lebih baik daripada mengeluh dan terus mengeluh. Dan ternyata ini saya sudah hampir selesai mencuci peralatan dapurnya. Ini semuanya tinggal dibilas dan selesai. Kalau sudah selesai mencuci peralatan dapurnya, saya mau bawa ke dapur lagi untuk ditiriskan terlebih dahulu sebelum ditaruh di rak piring, supaya air bekas mencucinya tidak jatuh menetes kemana-mana. Oh iya, dapur saya ini ukurannya kecil ya teman-teman, tidak besar atau luas seperti dapur kalian. Tetapi meskipun demikian, saya sangat bersyukur memiliki dapur kecil ini. Dapur yang ukurannya kecil, sederhana dan apa adanya. Dan alhamdulillah saya cukup aman dan nyaman untuk menempatinya memasak. Mungkin bagi kalian dapur saya ini tidak seberapa, dan ketika dipakai untuk memasak bikin gerah dan tidak betah lama-lama di dapur. Kalau semua peralatan dapurnya sudah selesai dicuci dan sudah selesai ditaruh semua untuk dititiskan, lanjut ini saya mau menggosok-gosok atau menyikat lantai kamar kecilnya supaya tidak licin bekas mencuci peralatan dapur tadi. Dan waktu saya menyikat lantai kamar kecilnya, kita ASMR saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa selalu bersyukur dan assalamualaikum.